Pemirsa, rudal yang diluncurkan Iran menghancurkan kawasan Ramat Gan, wilayah Palestina yang dijajah Israel. Kerusakan berat nampak di kawasan Ramat Gan usai rangkaian serangan rudal Iran ke Israel. Serpihan rudal Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan cukup berat di pusat wilayah Palestina yang dicaplok Israel ini. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun korban tewas akibat peristiwa ini. Sementara itu, sebuah kebakaran tampak di sebuah pabrik di wilayah Nakop, Israel Selatan. Kebakaran ini terjadi usai rudal Iran menghantam pabrik tersebut. Iran meluncurkan rudal ke Dubai, Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer AS di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai. Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional. Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel semakin meluas. Serangan Amerika Serikat dan Israel mulai menyasar fasilitas medis dan juga infrastruktur publik di Iran. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel kepada Iran semakin meluas. Serangan menyasar target-target di luar instalasi militer konvensional, termasuk fasilitas medis dan infrastruktur publik di sekitar ibu kota Iran, Teheran. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel juga menyerang pusat riset medis yang telah berusia 1 abad serta sebuah jembatan strategis di dekat ibu kota. Amerika Serikat mengklaim objek yang dibom digunakan untuk mengangkut material untuk drone militer Iran. Namun Iran membantah dan mengatakan jembatan tersebut merupakan infrastruktur sipil. Serangan ini menandai fase baru di mana target kini mencakup situs-situs yang memiliki dampak langsung pada layanan sipil dan distribusi logistik. Sementara Iran terus meluncurkan rentetan amunisi di wilayah selatan dan tengah Israel. Petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Ros Hayin, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Warga Israel berulang kali menuju tempat perlindungan, sedangkan sekolah-sekolah beralih ke pembelajaran daring. Bandara di Israel beroperasi dengan kapasitas terbatas karena Israel bersiap untuk perang berkepanjangan. Di sisi lain, Israel semakin memperluas serangan terhadap industri strategis Iran. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda deeskalasi. Militer Iran belum menyerah dan mengatakan perang akan berlanjut. Iran akan terus melakukan serangan balasan yang lebih masif terhadap infrastruktur regional sebagai respon atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang kini mulai menyasar sektor-sektor industri dan sipil Iran. Sementara itu, di tengah laporan tentang 2 pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh di atas Iran, Presiden Donald Trump menyampaikan pesan optimistis kepada bangsa menjelang Pekan Suci pada hari Jumat waktu setempat. Trump mengklaim Amerika Serikat berkinerja sangat baik seperti belum pernah terjadi sebelumnya. This Holy Week, I'm proud to join with Christians across the country and around the world to celebrate the most glorious miracle in all of time, the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. In his life, Christ displayed true humility. In his death, he modeled true love.
And in his resurrection from the tomb, he proved that even death itself will not silence those who place their trust in Almighty God. Presiden Amerika Serikat mengancam akan terus menyerang hingga Iran kembali seperti ke zaman batu. Pihak Iran menyatakan hal tersebut sebagai cerminan ketidaktahuan Amerika atas sejarah panjang bangsa Iran. Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait konflik dengan Iran. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan keras dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. That we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Melalui misinya di PBB, Iran menegaskan ancaman Trump tersebut mencerminkan ketidaktahuan AS, bukan kekuatan. Teheran pun menegaskan peradaban mereka berusia lebih dari 7.000 tahun. Jauh dibandingkan usia Amerika Serikat yang baru sekitar 250 tahun. Iran diketahui sebagai negara pencetak banyak cendekiawan yang berkontribusi pada peradaban manusia dan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Seperti apa sejarah panjang peradaban bangsa Iran? Iran berakar dari peradaban kuno bangsa Persia, di mana Cyrus Agung mendirikan Kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, menguasai wilayah Asia Barat hingga Afrika Utara. Memasuki abad ke-7, wilayah Persia ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Kemudian di abad ke-16, dinasti Safawi menetapkan Syiah sebagai agama resmi di Persia. Pada tahun 1935, Persia resmi berubah nama menjadi Iran. Iran sendiri berarti tanah bangsa Arya. Pemirsa, pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Inilah detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran besar. Amerika tengah berusaha mencari pilot tempur mereka yang ditembak jatuh oleh Iran. Nampak helikopter Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian yang diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam kondisi hidup. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika.
Sementara itu, Amerika Serikat mengerahkan helikopter Black Hawk untuk mencari pilot pesawat tempur F-15 mereka yang berhasil ditembak jatuh Iran. Dalam sebuah video amatir, polisi Iran berusaha menghalau helikopter AS dengan melepaskan tembakan. Helikopter Amerika Sebuah video amatir memperlihatkan polisi Iran berusaha menghalau helikopter Black Hawk Amerika Serikat dengan melepaskan tembakan. Helikopter itu dikerahkan untuk mencari dan menyelamatkan pilot pesawat tempur F-15 yang berhasil ditembak jatuh oleh Iran. Amirul Azami,